Halo Mitra Mandiri, yes, seperti yang udah kita bilang ya Tia, kita bakalan datang ke salah satu tempat yang lagi hits banget di kota Cilegon nih. Karena kalau misalkan Asti gitu atau Zelvin atau mungkin Mitra Mandiri datang ke salah satu cafe ini gitu di malam minggu, di malam weekend, pasti rame banget nih. Rame banget, padahal ini kalau dibilang masuk-masuk ya. Iya betul. Karena kita mikir emang ada gitu Emang kan. ada tempat sekeren ini di dalam perumahan-perumahan ini kita gitu. kan taunya ya rumah, terus ini rumah lumayan sepi ya perumahannya. Iya betul, ya. betul. Ternyata Oke banget gitu. Dan kita udah langsung datang nih salah satu ownernya. Waduh, Mas Umdi. Halo Zelvin, halo Mbak Asti. Apa kabar Mas Umdi? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan thank you banget nih udah disuguhin, enak banget. Ini enak banget loh. Ini apa nama menunya Mas? Ini kita di Mocktail Atmosphere. Ini termasuk best seller juga kalau ini di signature kita di Salted Caramel. Salted Caramel. Dan ini juga udah Zelvin sempet Saking enaknya udah segini. Udah segitu, ya. Maaf nih udah segini. Maaf nih gitu kan. Agak aus jadinya ya. Jadi bisa jadi salah satu rekomendasi juga buat Mitra Mandiri yang pengen main-main ke plaza gitu. Mesennya ini gitu. Kalau kopi ini, mungkin kalau yang non kopi ini gitu ya. Iya betul. Oke. Dan Terus gimana nih? Kalau aku lihat ya masalah kafenya nih di dalam, aku ngelihat bagian atasnya ya, bagian atas barnya. Ini agak-agak mirip gitu ya. Salah satu, tahu lah ya. Betul. Yang logonya persen ya. Kenapa itu bisa? Itu emang terinspirasi kah atau konsep menjadi salah satu terinspirasi itu referensi gimana? kah? Jadi sebenarnya kalau untuk yang di dalam itu memang kita referensinya ke arah sana. Karena kan sebenarnya di dunia ini kan hampir semuanya kan kita referensi lah gitu. ATM, asal kita nggak modifikasi. ngejiplak secara 100% Betul. gitu. Mungkin kalau yang memang yang punya hak patennya itu kan isinya karung goni ya. Nah, jadi kita memang kayak botol-botol sirup. Iya. Dan mungkin kan kalau di sana lebih kayak bentuknya bulat, kalau ini kan kita kayak oval setengah. Betul. Gitu. Iya. Dan setuju banget sih Tia, di dunia kreatif dan di segala aspek apapun itu, ya betul banget kata Mas Umdi gitu. Referensi dan juga ATM aja, amati, tiru, modifikasi. Selama gitu. itu bagus, kenapa enggak? Kenapa enggak, Gitu. betul. Tapi nih Mas Umdi, Zelvin juga penasaran gitu, kesibukan Mas Umdi nih sebenarnya ngapain sih? Selain di kafe. Sebenarnya ini sedikit unik sih sebenarnya, karena memang awalnya tuh nggak punya basic bisnis, itu nggak punya basic bisnis, jadi memang profesinya tuh sebagai penerbang, sebagai penerbang, terus akhirnya kemarin itu sudah selesai di semua tahapan sih di salah satu maskapai lah, sampai akhirnya pada saat lagi mau lanjut. Itu tiba-tiba Covid tuh, pas banget Covid 2020 awal. Itu kan baru masuk Indonesia tuh. Benar. Terus ya udah jalan, pas jalan itu memang kayak ya udahlah paling cuma setahun doang gitu kan, setahun atau 1 tahun setengah gitu. Terus akhirnya diisi dengan kayak memang hobinya juga di samping itu olahraga kan, jadi saya olahraga. Tapi kayaknya seiring berjalannya waktu, kayaknya nggak bisa nih kalau kayak gini terus. Maksudnya kita nggak bisa ngandelin satu kesibukan aja. Satu kesibukan kita gitu, kita nggak bisa. Jadi akhirnya muncullah ide untuk membangun usaha dan akhirnya memutuskan di coffee shop. Itu juga sebenarnya ada ceritanya. Dulu itu tinggal di Jogja, sempet tinggal di Jogja 2 tahun. Dan Jogja itu kan udah merajalela banget coffee shop. Wah, parah. Itu udah kayak di setiap gang, bahkan di gang-gang yang cuma bisa motor masuk doang tuh ada coffee shop gitu. Jadi kebetulan juga punya teman-teman di sana yang punya coffee shop juga, jadi sempat ngobrol-ngobrol, akhirnya udah memutuskan untuk buat coffee shop. Awalnya mau buatnya di Jogja. Awalnya mau di Jogja. Dengan narik investor gitu, karena kan kebetulan punya beberapa teman-teman juga yang di dunia bisnis di Jakarta, jadi menawarkan. Tapi akhirnya jalannya buatnya di Cilegon dengan model sendiri. Nah, ini juga menjadi salah satu hal yang menarik juga nih, Ti. Soalnya kan Zelvin dengar-dengar salah satu owner Kasa ini, Mas Humdi ini, sebenarnya tinggalnya atau base campnya bukan di Cilegon. Sebenarnya itu di Jakarta. Oh, jadi tinggalnya memang bukan di sini. Tinggalnya di Jakarta. Asli Jakarta gitu. Tinggal di Jakarta. Kenapa milih Cilegon untuk gitu, jadi maksudnya, tempat apalagi bisa dibilang first time bisnisnya gitu di sini? Nggak tinggal di sini gitu loh. Kecuali kan kalau kita mungkin tinggal di sini kerjanya di Jakarta, oke lah. Jadi gitu lebih kan, enak gitu buat- ngedirectnya, kontrolnya. Jadi sebenarnya dulu itu ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama keluarga, Buyut itu tuh dulu asli orang pada Rincang ternyata. Asli orang pada Rincang. Terus akhirnya ngobrol sama keluarga dan keluarga tuh juga support sih untuk bangun sini. Tapi akhirnya untuk memutuskan bangun di Cilegon itu kan melalui banyak tahapan ya. Betul. Apalagi kayak dulu itu tuh benar-benar kalau aku pribadi tuh sampai ngebuat data analisis, benchmark kompetitor.
terus kayak sampai semuanya kita data dulu tuh sampai aku punya bisnis plan-nya. Wow. Aku punya bisnis plan. Ini sih gitu. maksudnya masukan buat Mitra Mandiri Iya, juga. benar, Iya benar, Nggak karena bisa sembarangan Apalagi buat gitu. bisnis. karena memang kita harus banget bikin bisnis plan sebelum kita buat usaha. Iya. Yes. Gitu. Apalagi kan kita harus tahu juga nih kompetitor kita seperti apa, kayak gitu kan gitu. Terus akhirnya setelah datang ke Cilegon, coba untuk ngelihat lokasinya, terus orang-orangnya, terus flow-nya tempatnya juga, juga. flow-nya. Akhirnya ya udah memantapkan diri untuk sini karena mungkin di sini coffee shopnya masih dikit kemarin tuh. Jadi kayak kenapa sih kayak nggak dibuat konsep yang mungkin karena kan basicnya orang Jakarta, Betul, jadi kenapa kita nggak buat apa yang ada di Jakarta itu ada di Cilegon Ada di juga. Cilegon, jadi betul. orang-orang Cilegon nggak perlu jauh-jauh ke Jakarta. Iya. gitu. Bener. Kalau misalkan Zelvin gitu ya, Ti, pertama kali kesini, ambience-nya udah beda aja gitu. Kayak udah kayak ada di luar kota aja gitu. Feel-nya nggak di Cilegon Nggak di banget ya. Cilegon gitu. Dan ini berhasil. Zelvin bilang ini salah satu cafe dengan konsep yang cukup berhasil ya, Iya. Mas. Makasih. Industrial gak sih maksudnya ini? Iya, ini Iya. industrial ya berarti. Wow. Ini kita konsepnya memang industrial dan kita itu pakai apa ya? Kita menganut kayak backyard. Backyard itu kan halaman belakang Iya, rumah. Oke. backyard. Yes. Jadi memang hashtag kita itu visit Casa Backyard. Oke. Jadi kita di sini kita mau feels like home. Semuanya tuh kalau sini dari awal memang aku itu selalu siapapun yang kesini bisa pakai heels, bisa pakai sepatu, bisa pakai celana pendek, bisa Iya. pakai sarung, bisa Iya. pakai apapun. Yes. Orang kesini tuh nggak perlu kayak dress up. Jadi semua bisa masuk ke sini. Iya. Karena memang tema kita backyard. Jadi awal pintu masuk pun kan kita langsung outdoor, baru indoor. Biasanya kan ada beberapa tempat yang indoor dulu Indoor baru dulu, outdoor. baru outdoor. Kalau ini kebalikannya Oke. gitu. Bener-bener kayak halaman rumah ya Betul, jatuhnya ya. betul. Homey banget gitu. Tapi kalau ngomongin masalah kafenya nih, untuk konsep namanya sendiri ini sebenarnya diambil dari apa sih? Ah, betul. Gitu. Ini unik banget nih. Kenapa Kasa? Kasa? Gitu. Apa itu ada singkatan nama dari siapa? Dari sekian banyak nama ya. Dari sekian banyak nama Kasa ataukah dengan sayang? Iya, benar. Jadi ini juga seru juga sih. Jadi dulu itu kan lebih tepatnya sih 1-2 tahun yang lalu ya, 2020 itu semua coffee shop itu rata-rata namanya kan lebih kayak bahasa-bahasa kayak ada di Jogja tuh namanya jempolan juga, ada namanya kayak mungkin kayak apa sih nama-nama yang inilah unik-unik gitu kan. Kenapa aku memutuskan nama Casa? Karena Casa itu memiliki arti rumah. Di bahasa Spanyol. Oh, bahasa Spanyol. Espanyola. Iya, seharusnya pesen juga pakai bahasa Spanyol. Iya, betul. Gitu. Spanyol. Oke. Terus sebenarnya punya dua arti. Yang pertama Spanyol itu artinya rumah. Terus zaman dulu di dinasti Korea abad 18-an itu ada puisi namanya Casa artinya cinta. Oke, jadi ada dua perspektif nih dari bahasa Spanyol dan juga bahasa Korea. Iya, jadi artinya rumah dan cinta dan memang dari awal ngebangun ini mau semua orang di sini tuh feels like home. Yes. Oke, kayak lo nggak perlu dress up untuk bisa ke Casa. Yang penting lo bisa lo pakaian kayak gimana pun bisa lo enjoy dengan ambience yang kita buat. Yes. Kayak gitu-gitu sih. Dan sempat juga nih beberapa kali Zelvin ngeliat juga postingan di Casa dan sempat juga mengundang salah satu influencer nasional. Itu Ojemo itu gitu. gimana? Iya, kemarin kan Ojemo nih. Nah, apakah kedepannya akan ada Noah misalkan atau siapa gitu kan? Atau memang influencer. kenapa gitu ngundang Iya, influencer gitu. gitu loh. Jadi gini, karena mungkin akunya ini punya beberapa pertemanan yang bisa dibilang cukup banyak sih ya di Jakarta gitu kan. Jadi saat ngebangun usaha terfikirkan kenapa nggak memanfaatkan kelebihan yang aku udah punya dalam arti relasi-relasi pertemanan gitu. Mungkin kan kalau orang-orang lain butuh effort untuk ngomongin manajernya atau apa. Kalau ini kan kita bisa langsung direct orangnya gitu. Jadi Bro, dateng dong gitu. gitu. Jadi kemarin memang mengusung kemarin tuh ada rencana untuk kita tuh tiap bulan ngundang influencer, tapi kayak memang dari relasi pertemanan aja sih, pertemanan pribadi kayak gitu. Untuk saling support bisnis satu sama lain aja. Benar. Berarti circle-nya banyak Lumayan influencer. ya. Jadi pengen masuk circle ini. Yang ini influencer loh. Cuma Influencer dari mana? lebih banyak flu-nya aja. Gitu. Tapi mungkin bisa dibilang juga Mas Umdi ini salah satu influencer juga gitu ya. Iya, Kalau benar. misalkan Dilihat Mitra dari Mandiri penasaran Instagramnya Instagram juga followersnya followersnya udah banyak gitu loh. Enggak. Di. Apakah
karena foto pakai baju pilot ya? Mungkin bisa jadi. Dan rencananya emang mau dibuat tiap bulan gitu ya, ada undangan influencer. Iya rencananya, tapi karena kan sekarang lagi mau bulan puasa, jadi kita stop dulu, kita fokus untuk di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini kita juga akan ada bukan event sih, tapi kayak lebih ke promo-promo kayak misalkan kita ada buka puasa bersama, paket buka puasa bersama dan lain-lain. Oke. Untuk kalau bisnisnya sendiri nih Mas Humdi, kan pertama langsung bikin coffee shop. Apa mungkin udah ada bisnis plan ke depannya, entah mau bikin tempat makan atau mungkin ternyata bikin salon atau mungkin ternyata bikin tempat beberapa apa bisnis lainnya gitu. Jadi sebenarnya waktu Casa pertama kali ini terbangun, aku itu memang tidak fokus di satu kota aja. Jadi memang kaki-kakinya kan harus dikuatin dulu nih, harus dikuatin dulu. Casa ini, masa depan Casa ini sebenarnya meluas, insya Allah senasional pengennya, gitu pengennya. Jadi memang konsep Casa ini yang ada di Cilegon ini kita pakai konsep secara universal. Dalam arti nanti pada saat Casa dibangun di kota lain kita tidak perlu ada peradaban lagi. Gitu. Jadi memang mungkin ada beberapa kultur yang mungkin kayak something new untuk anak-anak Cilegon, tapi memang kayak kita memang sengaja membuat itu supaya nanti pada saat kita bangun cabang di kota lain, memang itu secara universal. Gitu. Jadi memang Casa ini targetnya memang kita akan buka beberapa cabang lagi di kota-kota lain. Jadi bukan cuma di Cilegon aja sih gitu. Wow. Dan buka cabangnya udah langsung ke kota lain. Iya benar. Biasanya kan cabang tuh ya masih di kota-kota sini aja gitu. Dan bisa dibilang ide atau gagasan dari Mas Humdi ini sangat masa depan banget, futuristik banget gitu ya Tia. Apa mungkin dari keluarga sendiri udah bisnismen atau keluarga? Sebenarnya belum ada sih. Bokap tuh pegawai, kakak juga pegawai, adik juga pegawai. Jadi dulu tuh sebenarnya unik juga, bokap tuh pengennya anaknya tiga-tiganya ngikut lah, gitu ngikut. Tapi akhirnya ya udah kakak aja yang ngikut, terus akhirnya aku enggak. Oke. Ada lanjut ngikut juga. Luar biasa. Terus kegiatan di Casa ini selain bisa ngumpul, ada kegiatan lain gak sih Mas? Entah itu mungkin, kan tadi ada sempat ngundang influencer, atau ada live music, atau mungkin di sini nanti soon-nya pengen dibuat, ini bakalan gua buat bisa untuk disewa, entah acara lamaran, wedding, ini atau gimana nih? Atau jadi kalau enggak deh, gue emang cuma mau buka ini khusus buat makan minum aja, nongkrong aja gitu. Jadi kalau secara reguler Casa ini udah punya acara live music setiap hari Senin dan Rabu. Senin dan Rabu. Tapi untuk bulan Selasa. Jadi besok nih Rabu hari terakhir kita sebelum kita closingan Ramadan kan gitu. Bahasa closingan. Kita closingan lah sebelum Ramadan. Terus kalau untuk Casa ini sebenarnya kemarin itu udah sempet dipakai beberapa event. Contohnya kayak kemarin ada yang ulang tahun, ada yang arisan juga, arisan ibu-ibu juga ada, pengajian warga. Terus kemarin itu sama foto buku tahunan. Kayaknya gue tahu Pin, kenapa ditaruhnya di perumahannya supaya emang ngejarnya ibu-ibu. Ngejar ibu-ibu juga gitu ya. Pengajian keren. Gitu. Jadi memang Casa ini kalau kita lihat dari konsepnya, sebenarnya kita buat acara apa aja bisa sih. Gitu. Kita bisa buat acara apa aja. Apapun bisa di sini. Soalnya kan outdoor juga, terus luas banget gitu, dan banyak spot-spot yang beda gitu. Salah satu hal yang Zelvin suka di Casa ini nggak monoton. Kursinya ada yang kayak gini. Sebelah sini beda, sebelah situ beda. Pokoknya kayak rumah banget lah. Kayak ruang tamu, kayak gitu kan. Sama salah satu hal yang paling unik dari Casa itu adalah pintu masuknya sih. Karena pintu masuknya ini kan di tengah-tengah. Iya benar. Jadi memang berasa model nggak sih? Kalau misalnya lagi rame nih, orang-orang malam minggu gitu kan, terus Zelvin datang gitu, tiba-tiba orang zet gitu nggak semua. Nah berasa waktu sekolah tuh kita jalan di koridor isinya kakak-kakak. Agak gitu. nunduk sih memang. Ya mungkin yang mental-mentalnya introvert agak sedikit malu ya. Tapi kan kita kan emang suka tampil ya. Tapi memang diperuntukkan untuk for those who people likes being central of attention. Jadi mereka tuh memang kayak ya mereka seneng juga gitu. Karena kebetulan juga memang akunya juga suka kali ya sometimes jadi central of attention. Jadi memang kayak ya udah kenapa nggak orang kesini kalau dia pakai dress up gitu jadi sekalian biar
ya dia bisa untuk Yes. memang tujuannya untuk menyebarkan auranya iya, menyebarkan gitu, auranya. Oke, luar biasa. Dan nggak mungkin kalau misalkan Asti nih malam minggu, kalau nggak malam weekend deh pokoknya, terus lewat di sini, nggak mungkin orang-orang tidak set kayak gitu. Iya betul. Pasti langsung dipalingkan mukanya Iya, untuk melihat benar, kita. benar. Terus nih Mas Sundi, pertanyaan terakhir deh. Soalnya kan banyak banget anak-anak muda di kota Cilegon gitu, Ya. yang pengen banget ngebuka bisnis dan sekeren ini gitu. Ada pesan nggak sih yang pengen disampaikan untuk Ya. mitra mandiri atau anak muda di kota Boleh Cilegon? jawab yang mau Awal bikin mulanya, usaha iya betul. Sebenarnya kalau bangun usaha itu yang kalau dari aku ya, Ya. kalau dari aku sih selalu refleksi sama diri aku sendiri. Oke. dulu. Yang penting berani, Yes. berani dan ini mungkin terdengar udah banyak ya kita dengar, Ya. tapi kayak kita cuma punya dua tangan dan yang bisa kita lakuin kita tutup kuping kita. Iya. Karena kita cuma punya dua tangan dan tutup dua Iya. telinga Kita nggak punya waktu untuk nutupin semua mulut orang. Iya benar. Ya udah. kita Karena cuma bisa memang pada nutupin saat kita aja. bangun usaha itu nggak mungkin banget ada semuanya tuh suka sama kita, itu nggak mungkin. Jadi Setuju. memang kita yang penting kita berani, niat Setuju. kita baik, Setuju. memberdayakan SDM sekitar, nanti juga Allah bakal bantu sih. Yes. Yang penting berani sih sebenarnya. Iya. Tapi Sebenarnya tetap berani. tetap ditambah bisnis plan yang tadi jelas Betul, itu. betul. Jadi- Karena ada beberapa orang yang memang dia udah punya bisnis plan, tapi karena mungkin keberaniannya itu kecil, Iya. akhirnya kayak dia nggak jadi maju Betul, kayak gitu. betul. Apa mungkin beraninya banyak, bisnis plannya nggak ada, jadi Iya, berantakan jadi juga, berantakan ya. juga. Iya. Jadi harus di compare juga gitu ya keberanian dan juga rencana atau plan itu sendiri ya, Ti. Seru banget ngobrol sama Sundi. Yaudah Ti ya, daripada kita keseringan duduk di sini gitu, mending kita keliling-keliling gitu ya. Boleh kali ya? Boleh, keliling-keliling sih. boleh So banget. thank you ya, Enjoy udah Kansa. ngobrol-ngobrol Thank you, bareng thank you, Zelvin, thank you, thank you, juga thank you. Asti. Thank you, Yaudah thank langsung you. keliling-keliling Kita aja habis kita. ini sekalian keliling. Boleh. Thank you. Oke, mari kita habiskan. Dadah.